Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 keagamaan, yaitu tentang perilaku santun bagian yang ketiga, yaitu pada surah Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Fussilat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah irfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Pada ayat yang berbunyi wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, yakni tidak sama kebaikan yang dari Allah dan dibalas dengan pahala. Jika dibandingkan dengan keburukan yang dibenci Allah dan dibalas dengan siksaan, terdapat pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah sifat ramah, sedangkan keburukan di sini adalah sifat yang keras. Pada ayat yang berbunyi idfa' billati hiya ahsan, yaitu tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, yakni balaslah keburukan yang datang dari orang lain dengan perkataan yang baik, termasuk juga membalas keburukan dengan kebaikan, kesalahan dengan pemberian maaf, dan kemarahan dengan kesabaran. Lagi pada ayat yang berbunyi faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, ini yaitu maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Artinya, yakni jika kamu membalas dengan seperti itu, maka musuhmu akan menjadi seperti temanmu. Namun Qatil berkata bahwa ayat ini diturunkan bagi Abu Sufyan bin Harb yang dahulu menentang Rasulullah, kemudian menjadi orang dekatnya dengan perbesanan yang terjalin antara dirinya dengan Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam sehingga dia menjadi pembelanya dalam Islam. Dan orang terdekatnya dengan perbesanan, adab yang terkandung dalam ayat ini secara mendasar ditujukan kepada para da'i yang berdakwah di Allah, dan secara umum ditujukan kepada semua orang. Nah, jadi dapat kita simpulkan, di sini kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa maksud ayat di atas, barang siapa yang berbuat jahat terhadap dirimu, tolaklah kejahatan itu dari darimu dengan cara berbuat baik kepada pelakunya, seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, hukuman yang setimpal bagi orang yang durhaka kepada Allah karena menyakitimu ialah dengan cara kamu berbuat taat kepada Allah dalam menghadapinya. Jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka kebaikan yang kamu ulurkan kepadanya akan melunakkan hatinya dan berbalik menyukai dan menyenangimu, hingga seakan-akan dia menjadi teman yang dekat denganmu, dan akan tertanamlah di hatinya rasa kasihan kepadamu dan ingin berbuat baik kepadamu. Namun juga dalam tafsir Ibnu Katsir pula merintahkan perintah ini tidak dapat diterima, tidak dapat pula diamalkan kecuali hanyalah oleh orang yang sabar dalam menjalaninya, karena sesungguhnya hal ini amat berat pengamalannya. Dan juga yaitu Ali bin Abi Thalib telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersabar saat sedang marah atau emosi, penyantun dalam menghadapi orang yang tidak mengerti, memaafkan bila disakiti,
Bila mereka melakukan seperti ini, maka Allah akan memelihara mereka dari godaan syaitan dan menundukkan bagi mereka musuh-musuh mereka sehingga seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Nah, baiklah, tadi sudah kita jelaskan tafsir surah Fussilat ayat 34, yaitu tentang berperilaku santun. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, ya. Nah, yaitu dalam surah Fussilat, ya, sudah jelaskan bahwa kita disuruh membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Lalu bagaimana ya ketika kita sering dihina, dicaci maki, dibully dan sebagainya. Nah, bahkan hampir ya mencelakakan kita juga. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, apakah kita dibolehkan membalasnya dengan balasan yang setimpal juga dengan tujuan untuk membuatnya jerak? Nah, kita tahu kan karena yang namanya manusia punya hati dan perasaan serta batasan kesabaran. Nah, lalu apa? Jelaskan berdasarkan tanggapan atau pendapat kalian sesuai kemampuan kalian. Nanti dikerjakan, tulis di buku latihan, setelah itu dipoto, lalu diupload di e-learning. Demikian apa yang sudah bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon minta rela dari doanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.